Assalamualaikum sahabat hikmah gelap. Hari ini kita akan menelusuri sebuah cerita tentang ketegasan yang berubah menjadi beban dan bagaimana luka batin bisa menjadi azab yang tak terlihat. Sebuah kisah yang menggugah tentang seorang Pak Haji yang keras kepada anak-anak yatim yang diasuhnya, namun di balik sikapnya tersembunyi sebuah rahasia kelam yang menghantui jiwa dan raganya. Mari kita bersama menyusuri perjalanan hati yang penuh liku dan bagaimana pengampunan menjadi jalan keluar dari kepedihan terdalam. Pak Haji Harun, yang selama ini dikenal tegas dan keras, mulai mengalami perubahan aneh. Tubuhnya diselimuti lendir dan kotoran bau yang tak kunjung hilang. Rasa malu dan ketakutan menyelimuti dirinya, sementara anak-anak yatim yang diasuhnya merasa prihatin dan penasaran. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik perubahan itu? Apa rahasia kelam yang selama ini Pak Haji pendam? Sebelum melanjutkan, mari kita bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan syukur dan keberkahan. Silakan like, komen, subscribe agar ketika ada cerita penuh hikmah lagi bisa langsung muncul di notifikasi HP Anda. Di sebuah desa kecil yang terpencil, berdirilah sebuah pesantren sederhana yang menjadi tempat bernaung bagi anak-anak yatim dan duafa. Pesantren itu dipimpin oleh seorang lelaki bernama Pak Haji Harun. Sosoknya dikenal keras dan penuh disiplin. Wajahnya yang tegas dan suara yang lantang sering membuat anak-anak takut, terutama kepada Sulaiman, Maya, dan Aminah, 3 anak yatim yang sejak lama tinggal di sana. Pak Haji Harun memegang teguh aturan. Ia percaya bahwa ketegasan adalah cara terbaik untuk membentuk karakter anak-anak itu. Namun, ketegasan itu sering berubah menjadi kata-kata kasar dan hukuman yang menyakitkan. Anak-anak yatim hidup dalam ketakutan, seringkali merasa diperlakukan tidak adil. Meski demikian, mereka tetap patuh dan mencoba mengerti alasan di balik sikap keras Pak Haji. Di sisi lain, Bu Siti, istri Pak Haji, hadir sebagai sosok yang lembut dan penuh kasih sayang. Ia selalu berusaha meredakan ketegangan dengan kelembutan hatinya. Setiap kali Pak Haji marah atau bersikap kasar, Bu Siti datang dengan senyum dan kata-kata yang menenangkan. Ia tahu betul bahwa di balik kerasnya suaminya, tersimpan luka dan beban yang belum terucapkan. Suasana pesantren terasa berat dan penuh tekanan. Anak-anak yatim menjalani hari-harinya dengan penuh kehati-hatian, berusaha tidak membuat Pak Haji marah. Mereka merindukan kehangatan dan rasa aman, sesuatu yang sulit didapatkan dalam lingkungan yang penuh ketegangan. Sulaiman yang paling tua sering berusaha melindungi Maya dan Aminah, menyimpan harapan bahwa suatu hari semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Namun, semua itu mulai berubah ketika Pak Haji mengalami sebuah perubahan yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Tubuhnya tiba-tiba diselimuti lendir dan kotoran bau yang tak kunjung hilang, membuatnya malu dan ketakutan. Perubahan itu menjadi tanda awal dari sebuah cerita yang jauh lebih dalam daripada yang pernah mereka bayangkan. Di balik perubahan itu, ada sebuah masa lalu yang kelam dan menyakitkan, yang selama ini tersembunyi rapat dalam hati Pak Haji Harun. Masa lalu yang menjadi akar dari segala ketegasan dan kekerasan yang selama ini terlihat di depan mata. Sebuah tragedi yang belum pernah terungkap, namun perlahan mulai terkuak melalui keberanian anak-anak yatim dan Bu Siti yang penuh cinta. Hari-hari di pesantren itu kini dipenuhi dengan rasa penasaran dan ketegangan baru. Anak-anak mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Haji? Mengapa ia berubah menjadi sosok yang begitu berbeda? Dan yang terpenting, apakah ada harapan untuk mengembalikan kedamaian di tempat itu? Seiring berjalannya waktu, kisah ini membawa kita ke sebuah perjalanan hati yang penuh pelajaran dan harapan. Sebuah perjalanan yang akan mengubah cara pandang kita tentang ketegasan, kasih sayang, dan pengampunan. Perubahan yang dialami Pak Haji Harun semakin menjadi-jadi. Tubuhnya yang dulu tegas kini tampak berbeda.
Lendir yang lengket dan kotoran bau yang menyelimuti membuatnya semakin terisolasi. Setiap kali keluar dari kamar, anak-anak yatim menatap dengan campuran rasa takut dan iba. Suasana pesantren menjadi sunyi, penuh dengan bisik-bisik dan tanya yang tak terjawab. Pak Haji sendiri tidak pernah berbicara tentang perubahan itu. Ia menutup diri, menghindari perjumpaan dengan siapapun. Rasa malu dan ketakutan menguasai hatinya. Tubuh yang kotor itu menjadi cerminan batinnya yang terluka dan dipenuhi penyesalan yang dalam. Tapi, penyesalan itu tidak pernah diungkapkan, malah ia semakin keras dan dingin kepada anak-anak asuhnya. Sulaiman, Maya, dan Aminah merasa semakin berat beban yang harus mereka pikul. Mereka tidak hanya menghadapi ketegasan Pak Haji, tapi juga melihat sosok yang mereka hormati dan takut kini berubah menjadi pribadi yang rapuh dan penuh penderitaan. Bu Siti, dengan kelembutan hatinya, berusaha mencari cara untuk membantu suaminya, tapi ia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suatu malam, suasana pesantren begitu hening. Anak-anak yatim tidur dengan pikiran yang gelisah. Maya memimpikan Pak Haji yang dulu, sosok yang tegas tapi penuh kehangatan. Sementara Sulaiman dan Aminah bergumam dalam hati, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Konflik batin Pak Haji mulai mengusik ketenangan pesantren. Trauma lama yang selama ini disimpan rapat-rapat mulai bersemayam di dalam pikirannya. Tragedi masa lalu, ketika beberapa anak asuhnya meninggal dunia karena kelalaian yang tidak pernah ia akui, terus menghantui. Rasa bersalah itu menggerogoti jiwanya tanpa henti. Ketegasan yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi penjara batin yang menghukum dirinya sendiri. Anak-anak yatim yang dulu menjadi korban kerasnya, kini mulai melihat sisi lain yang selama ini tersembunyi. Mereka bertanya-tanya apakah di balik sikap keras Pak Haji ada alasan yang lebih dalam. Suasana di pesantren mencapai titik kritis ketika Pak Haji sekali lagi kehilangan kendali. Dalam kemarahannya yang meledak-ledak, ia menyinggung masa lalu yang menyakitkan, membuat anak-anak semakin takut dan bingung. Bu Siti merasa terpukul melihat suaminya semakin tenggelam dalam kesedihan dan rasa bersalah. Namun, di tengah kekalutan itu, benih-benih pengertian mulai tumbuh. Anak-anak yatim, dengan hati yang tulus, mulai berusaha memahami Pak Haji. Mereka berjanji dalam hati untuk tidak hanya menjadi korban, tapi juga menjadi bagian dari solusi. Mereka ingin membantu Pak Haji bangkit dari keterpurukan, meski jalan itu masih penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Ketegangan di pesantren semakin terasa. Pak Haji Harun berdiri di persimpangan hidup yang penuh beban. Tubuhnya masih diselimuti lendir dan kotoran yang tak hilang, tapi bukan hanya fisik yang menderita. Jiwa yang terluka menuntut sebuah keputusan yang berat, sebuah pengakuan yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Pak Haji tahu bahwa jika ia terus menutup diri, rasa bersalah itu akan menghancurkan dirinya perlahan-lahan. Namun, untuk membuka luka lama dan mengakui kesalahan bukanlah perkara mudah. Ia merasa terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan, takut akan penolakan dan kehilangan rasa hormat dari anak-anak yatim serta Bu Siti. Bu Siti menjadi penopang utama dalam masa sulit ini. Dengan kelembutan yang tulus, ia mendesak Pak Haji untuk berani menghadapi masa lalunya. Ia percaya bahwa kejujuran dan pengakuan bisa menjadi jalan untuk mengangkat beban berat yang selama ini mengekang hati Pak Haji. Namun, Pak Haji masih ragu dan merasa tidak mampu. Sementara itu, anak-anak yatim mulai merasakan perubahan dalam diri Pak Haji. Sikap kerasnya mulai memudar, digantikan oleh keraguan dan kesedihan yang mendalam. Mereka merasakan bahwa Pak Haji juga membutuhkan bantuan dan pengertian, bukan sekadar ketegasan. Pada suatu pagi yang dingin, Pak Haji mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia memutuskan untuk membuka hati dan mengungkapkan apa yang selama ini tersembunyi.
Namun, pengakuan itu datang dengan risiko besar. Ia takut bahwa pengakuannya akan membuatnya kehilangan segalanya, kepercayaan, penghormatan, bahkan tempatnya di pesantren. Dalam keheningan yang penuh beban, Pak Haji memanggil Bu Siti dan anak-anak yatim. Dengan suara yang berat dan penuh perjuangan, ia mulai menceritakan tragedi yang selama ini ia simpan dalam-dalam. Kisah tentang kelalaiannya yang menyebabkan beberapa anak asuhnya meninggal dunia, rasa bersalah yang membekas dalam hati, dan bagaimana itu menghantuinya hingga kini. Momen itu menjadi titik balik. Anak-anak dan Bu Siti mendengarkan dengan penuh perhatian, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami dan memberi dukungan. Walau berat, keputusan Pak Haji untuk terbuka membawa secercah harapan baru di tengah kegelapan. Namun, perjuangan belum selesai. Mengakui kesalahan adalah langkah awal yang membawa beban besar. Pak Haji harus menghadapi konsekuensi dari pengakuannya, dan perjalanan menuju penyembuhan masih panjang dan penuh tantangan. Setelah pengakuan Pak Haji Harun, suasana pesantren berubah secara perlahan namun nyata. Meski beban yang ia pikul terasa semakin ringan, lendir dan kotoran bau yang menyelimuti tubuhnya belum juga menghilang. Namun, kini ada cahaya kecil yang menerangi gelapnya hatinya, dukungan dari Bu Siti dan anak-anak yatim yang selama ini diasuhnya. Bu Siti dengan sabar menjaga dan merawat Pak Haji, tidak membiarkan dirinya terpaku pada masa lalu. Ia selalu mengingatkan Pak Haji bahwa pengampunan dan cinta adalah obat terbaik untuk luka batin. Anak-anak yatim pun, yang dulu merasa menjadi korban, mulai menunjukkan empati dan pengertian yang tulus. Mereka membuktikan bahwa kasih sayang bisa tumbuh bahkan dari luka terdalam sekalipun. Suatu hari, Sulaiman membawa sebuah kitab tua yang berisi doa dan zikir khusus untuk penyembuhan batin dan jiwa. Bersama Bu Siti, mereka mengajak Pak Haji untuk membaca dan berdoa bersama. Dalam doa yang khusyuk itu, suasana pesantren dipenuhi harapan dan ketenangan. Pak Haji mulai merasakan keajaiban yang tidak ia duga. Perlahan lendir dan kotoran itu mulai menghilang dari tubuhnya. Momen itu menjadi pembalikan takdir. Beban berat yang selama ini menghantui Pak Haji mulai terangkat satu persatu. Ia menyadari bahwa azab terberat bukanlah hukuman dari luar, melainkan rasa bersalah yang tidak diikhlaskan. Pengampunan dari diri sendiri dan cinta dari orang-orang terdekat menjadi kunci untuk menghapus penderitaan itu. Kisah Pak Haji mengajarkan bahwa luka batin yang terdalam pun bisa sembuh dengan sentuhan kasih sayang dan kejujuran. Perubahan yang terjadi tidak hanya dirasakan oleh Pak Haji, tetapi juga oleh seluruh penghuni pesantren. Mereka belajar bahwa kesalahan dan kelemahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk memperbaiki dan tumbuh menjadi lebih baik. Namun, meskipun ada kemajuan yang berarti, perjalanan Pak Haji masih belum selesai. Masih ada konflik dan tantangan yang harus dihadapi sebelum kisah ini benar-benar mencapai titik terang. Ketenangan yang mulai tumbuh di pesantren kecil itu tiba-tiba diuji oleh sebuah peristiwa yang mengguncang hati Pak Haji Harun dan seluruh penghuni pesantren. Suatu malam, ketika suasana sepi dan hening, datanglah kabar buruk dari luar. Sebuah laporan dari pihak desa menyebutkan bahwa ada yang menyebarkan gosip buruk tentang Pak Haji, mengatakan bahwa perubahan aneh pada tubuhnya adalah akibat dosa dan kutukan yang tak termaafkan. Kabar itu menyebar dengan cepat, menimbulkan keraguan dan ketakutan di antara warga sekitar. Beberapa orang mulai menghindari pesantren, bahkan ada yang ingin melaporkan Pak Haji kepada aparat desa. Rasa takut dan malu kembali menyelimuti hati Pak Haji. Meskipun ia sudah mulai bangkit dan berusaha memperbaiki diri, bayang-bayang masa lalu dan fitnah ini kembali menghantui. Anak-anak yatim dan Bu Siti berusaha keras membela Pak Haji. Mereka berkeliling dari rumah ke rumah, menjelaskan kebenaran dan mengajak warga untuk tidak cepat percaya pada gosip yang belum jelas sumbernya. Namun,
Perjuangan itu terasa berat karena ketakutan dan prasangka sudah menebar luas. Pak Haji sendiri merasa sangat terpukul. Ia ingin menyerah, kembali menutup diri dan membiarkan rasa bersalah menguasai jiwanya. Namun, di tengah keterpurukan itu, ia ingat kata-kata Bu Siti dan anak-anak yatim yang selalu memberinya harapan dan kekuatan. Konflik ini menjadi puncak ketegangan dalam perjalanan Pak Haji. Ia harus mengambil keputusan besar, apakah akan terus berjuang melawan fitnah dan menjaga kepercayaan anak-anak yatim, atau menyerah dan membiarkan dirinya hancur oleh bayang-bayang masa lalu. Namun, sebelum keputusan itu benar-benar diambil dan masalah bisa diselesaikan, sebuah kejadian tak terduga datang menghentikan langkah Pak Haji. Sebuah peristiwa yang menunda penyelesaian dan membuat segalanya menjadi semakin rumit. Peristiwa itu adalah sebuah kecelakaan kecil yang menimpa salah satu anak yatim, Maya. Kejadian ini memaksa Pak Haji dan seluruh penghuni pesantren untuk bersatu, mengesampingkan konflik luar dan fokus pada penyembuhan dan perhatian. Puncak konflik yang sangat menentukan ini membawa cerita pada titik yang menggantung. Masih banyak hal yang harus diselesaikan, dan Pak Haji harus berhadapan dengan kebenaran yang lebih besar dari sekadar fitnah dan penyesalan. Setelah kecelakaan yang menimpa Maya, suasana pesantren berubah drastis. Anak-anak yatim, Bu Siti, dan Pak Haji bekerja bersama tanpa membedakan peran atau perasaan yang sempat terluka. Mereka menyadari bahwa ikatan yang lebih kuat dari sekadar aturan dan ketegasan telah terbentuk di antara mereka. Dalam masa-masa sulit itu, kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Melalui percakapan yang jujur dan penuh rasa saling percaya, Pak Haji akhirnya mampu membuka seluruh isi hatinya. Ia mengakui rasa bersalahnya yang terdalam atas tragedi masa lalu ketika beberapa anak asuhnya meninggal dunia karena kelalaiannya. Pengakuan ini bukan hanya menjadi beban yang dilepaskan, tetapi juga menjadi titik terang bagi seluruh penghuni pesantren. Anak-anak yatim yang dulu merasa menjadi korban mulai memahami bahwa sikap keras Pak Haji bukan semata untuk menyakiti, melainkan untuk melindungi dan membimbing dengan cara yang keliru. Mereka menyadari bahwa di balik ketegasan itu, tersimpan cinta dan keinginan untuk melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Bu Siti pun menjadi penengah yang membantu menjembatani hati Pak Haji dan anak-anak yatim. Dengan kasih sayangnya, ia menguatkan Pak Haji untuk memaafkan dirinya sendiri dan menerima pengampunan dari orang lain. Perlahan-lahan, lendir dan kotoran yang selama ini menyelimuti tubuh Pak Haji mulai menghilang, menandakan beban berat yang selama ini dipikul mulai terangkat. Warga desa yang awalnya terpengaruh oleh gosip buruk mulai melihat perubahan nyata. Mereka kembali datang, memberikan dukungan dan menghormati Pak Haji yang telah menunjukkan kejujuran dan ketulusan dalam perjuangannya. Kebenaran yang terungkap membawa kedamaian dan pengertian. Pak Haji, bersama Bu Siti dan anak-anak yatim, belajar bahwa azab terberat bukanlah hukuman dari luar, melainkan rasa bersalah yang tidak diikhlaskan. Dan melalui pengampunan serta kasih sayang, luka batin bisa disembuhkan. Wahai sahabat hikmah gelap, kisah Pak Haji Harun mengajarkan kepada kita semua bahwa ketegasan tanpa kejujuran dan kasih sayang dapat menjadi beban yang menghancurkan. Namun, dengan keberanian untuk mengakui kesalahan dan keikhlasan dalam memaafkan, luka terdalam sekalipun bisa sembuh. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan ini, belajar untuk selalu membuka hati, memberi maaf, dan menyebarkan kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan. Karena dari sinilah kekuatan sejati berasal.